Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu damai, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selalu kita haturkan sholawat serta salam kita dengan harapan semuanya mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kembali lagi bersama tim Padepokan Lokajaya. Tentunya kali ini kita selalu membahas Satrio Piningit ya. Satrio Piningit ini memang manusia yang menjadi idola baik di alam nyata maupun di alam gaibnya. Karena Satrio Piningit lah harapan umat akhir zaman ini yang tentunya yang akan membawa suatu perubahan zaman ya. Zaman Kolo Bendu menuju zaman Kolo Saba ya. Kolo Saba itu artinya kemakmuran. Oke, yang kita bahas bahwasannya dalam beberapa ramalan, salah satunya adalah ramalan Prabu Joyoboyo, Satrio Piningit adalah seorang tokoh kesatria yang disembunyikan digambarkan sebagai putra Batara Indra, memiliki paras seperti Kresna, watak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula-Weda. Ini juga dari beberapa para wali menyebutkan, termasuk Sunan Gunung Jati sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa ya, khususnya di Jawa Barat ini ya. Sunan Gunung Jati itu di Jawa Barat, di Cirebon makomnya itu. Ya, walaupun kemungkinan tidak memiliki pandangan sevisik tentang Satrio Piningit seperti yang dijelaskan dalam ramalan Prabu Joyoboyo, namun secara umum Sunan Gunung Jati seperti wali-wali yang lain mungkin juga melihat Satrio Piningit sebagai sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan beriman yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat ya. Kalau saya rasa ini dari beberapa informasi bahwasannya Sunan Gunung Jati sebenarnya juga turut serta berperan penuh di dalam lingkaran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya. Satrio Piningit dalam ramalan Jayabaya, ramalan Prabu Jayabaya menggambarkan Satrio Piningit sebagai sosok pemimpin yang akan muncul pada masa depan. Itu dulu ya. Yang memiliki sifat-sifat ideal seperti keteguhan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ia juga digambarkan sebagai seorang kesatria yang disembunyikan yang akan muncul pada saat yang tepat. Nah, jadi Sunan Gunung Jati juga mengatakan ya, atau berprasangka lah ya, kalau ini karena sumber-sumber untuk dari perkataan Sunan Gunung Jati mengenai tanggapan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga tidak banyak yang tersebar ya, beda dengan kitab Weda atau kitab-kitab yang lain atau dari Sunan Bonang ya. Ini kalau dari Sunan Gunung Jati sih juga sangat meyakini ya. Ya, tentunya Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang sangat dihormati dalam sejarah Jawa, khususnya di Jawa Barat. Ya, beliau ini berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Barat. Ia dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih dan kokoh yang memiliki pengaruh besar dalam peradaban Jawa. Ya, Sunan Gunung Jati itu sebenarnya bukan hanya di Jawa, tetapi sampai ke negeri Cina ya. Maka dari itu ada sejarah bahwasanya Sunan Gunung Jati juga menikahi raja yang ada di Cina. Nah, juga nih sebenarnya apakah tembok Cina yang kemarin sempat viral ini yang ditemukan makom daripada Nabi Zulkifli ini sebenarnya ini adalah suatu yang bisa merubah segala-galanya sejarah ini. Ya, apa ada kaitannya antara tembok Cina dan Sunan Gunung Jati? Ya, ini sebenarnya harus digali ya. Karena Sunan Gunung Jati ini menikah dengan Cina ini, dengan raja Cina, putri raja Cina ini. Ya, mungkin ada petunjuk atau apalah ya. Ataukah memang ini adalah suatu yang tersembunyi ini akan muncul ini simbol-simbol seperti itu. Ya. Jadi
Di dalam interpretasi modern, Satrio Piningit sering dikaitkan dengan sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan juga beriman, membawa kedamaian, kesejahteraan untuk masyarakat, ya. Jadi Satrio Piningit ini ya memang dalam anggapan daripada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam agama ini juga sangat meyakini bahwasannya Satrio Piningit ini juga ada hubungan penuh dengan Sunan Gunung Jati. Meskipun Sunan Gunung Jati tidak secara eksplisit ya menyinggung Satrio Piningit dalam ramalan Prabu Jayabaya, tetapi prinsip-prinsip kepemimpinan yang dijunjung tinggi seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian itu dicontoh oleh Sunan Gunung Jati, ya, oleh Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati sih sebenarnya sudah mendengar apa yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo. Apalagi Sunan Gunung Jati juga sangat diyakini termasuk keturunan daripada Prabu Siliwangi. Juga ada beberapa yang meyakini bahwasannya Satrio Piningit ini juga masih ada garis keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-8. Ini ya. Ada yang mengatakan seperti itu karena sejatinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang keturunan darah daripada raja-raja besar. Keturunan Majapahit iya, keturunan dari Siliwangi iya. Jadi antara perkawinan silang ya. Ya ada yang mengatakan bahwasannya ibunya SP ini keturunan daripada Siliwangi, ayahnya itu keturunan daripada Majapahit. Sehingga dua tokoh ini yang adik jaya yang sebagai pemimpin yang adil, kuat, spiritualnya hebat, ilmu kanuragannya hebat, ilmu kepemimpinnya hebat, terturunkan dalam dua sosok raja ini menyatu, menunggal dalam tubuh daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Maka dari itu sumber dua kekuatan yang besar menjadi satu wadah, ya, menjadi satu wadah yang akan dimunculkan di akhir zaman. Jadi kalau Sunan Gunung Jati tidak menanggapi apa yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo, karena Sunan Gunung Jati pastinya sudah tahu bahwasannya Satrio Piningit ini juga salah satu daripada keturunan beliau. Ada garis keturunan daripada Sunan Gunung Jati, sehingga juga Sunan Gunung Jati kemungkinan besar juga menyembunyikan jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Walaupun sampai saat ini pun untuk menggali apa yang dikatakan para sesepuh, para orang-orang Indigo yang mengatakan di belakang daripada Satrio Piningit ini dikelilingi para wali, ya, dikelilingi para wali, termasuk juga ada yang mengatakan ada hubungan erat dengan Nabi Khidir, ya. Jadi tidaklah mungkin Satrio Piningit ini bekerja sendiri, secara huibnya itu pasti dibantu. Karena musuh Satrio Piningit ini orang-orang yang menganut ilmu hitam, orang-orang yang pejabat-pejabat juga yang menganut ilmu hitam, perdukunan. Itu yang memusuhi, yang terang-terangan melakukan perlawanan, penyerangan terhadap Satrio Piningit itu. Nah, kita kembali lagi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Mbah Sunan Gunung Jati mengenai Satrio Piningit ini, walaupun Satrio Piningit ini atau Sunan Gunung Jati ini tidak berkomentar banyak mengenai ramalan-ramalan Prabu Joyoboyo, tetapi Sunan Gunung Jati ini mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, mempunyai sifat tegas terhadap apa yang mereka salah, menjadi pemimpin yang adil, ya, menyebarkan nilai-nilai kerukunan, toleransi, penyatuan, ya, sehingga maka dari itu untuk nilai-nilai toleransi itu di Mbah Sunan Gunung Jati itu ada makom-makomnya, contohnya itu di
ada ornamen-ornamen dari Cina ya, menikah dengan putri Cina. Jadi sangat toleransi. Dakwahnya itu bukan hanya di Pulau Jawa saja, tetapi sampai negeri Cina. Dan setelah kejadian makam Nabi yang diperkirakan, diyakini, diduga kuat itu adalah makam daripada Nabi Zulkifli yang ada di tembok Cina ini sejarah akan semakin terbuka. Ataukah ini simbol, walaupun tersembunyi apapun, disembunyikan sebagaimanapun, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dimunculkan dengan mudahnya, tiba-tiba temboknya roboh ya. Tiba-tiba terdengar beritanya, ketemu sejarahnya, sebagaimana nantinya Satrio Piningit, walaupun dihalang-halangi siapapun, walaupun disembunyikan oleh siapapun, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah kun fayakun muncul, dimunculkan Satrio Piningit, tentunya pasti akan muncul. Ini ya. Jadi menurut Mbah Sunan Gunung Jati mengenai Satrio Piningit ini, beliau itu tidak berkomentar banyak, tetapi mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai pemimpin yang adil, bijaksana, walas asih, jujur, mempunyai jiwa yang tegas, kesatria. Itulah yang dipraktekkan oleh Mbah Sunan Gunung Jati. Karena tentunya Sunan Gunung Jati ini tahu bahwasanya akan ada keturunan daripada garis Prabu Siliwangi sampai ke Sunan Gunung Jati ke-8 itu adalah yang terpilih menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasanya komentar-komentar dari Sunan Gunung Jati mengenai Satrio Piningit ini memang tidak bisa ditemukan baik secara tulisan maupun tidak ditemukan secara banyak lah ya, secara tulisan atau sejarah-sejarahnya. Tetapi Sunan Gunung Jati ini mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai pemimpin di masa depan yang adil, adil, bijaksana, memiliki lidah api, kesatria, itu dipraktekkan langsung oleh Sunan Gunung Jati. Jadi itu ya kesimpulannya, bahwasannya semuanya itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Sebagaimana dulu ya, lautan dibelah dengan Nabi Musa yang secara ilmu sains itu tidak akan pernah mampu mengilmiahkan, tetapi bagi Allah itu sangat mudah. Jadi kita harus optimis, jangan pesimis dengan harapan kita semua, yaitu kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang jelas-jelas akan muncul di zaman kita ini. Terima kasih, mohon untuk diluruskan ya para sahabat semuanya bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hakikinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.